Ada luka yang tidak berdarah, tapi sanggup mengunci suaramu bertahun-tahun. Itulah yang dirasakan Billy, seorang akuntan pemalu yang memilih mengubur mimpi musiknya setelah dihancurkan oleh kata-kata tajam di masa lalu. Dia mengira hidupnya akan selamanya abu-abu di balik kubikel kantor, sampai akhirnya, sebuah pertemuan tak sengaja di tangga darurat mengubah segalanya. Di lantai 14 sebuah gedung perkantoran Jakarta, di balik deretan kubikel yang kaku, Billy menyembunyikan dunianya. Lelaki berusia 26 tahun itu adalah seorang akuntan. Tugasnya adalah menjinakkan angka, memastikan semua bagan seimbang. Namun, di dalam kepalanya, yang berputar bukanlah rumus akuntansi, melainkan melodi. Musik adalah ruang rahasia tempat ia menyembuhkan diri dari masa lalu. Dari kata-kata tajam seorang mantan kekasih yang dulu kerap melemparkan senyum sinis, mencemooh suaranya, dan menyebut mimpinya sebagai lelucon yang menyedihkan. Kata-kata itu seperti paku yang menancap di kepalanya, membuatnya selalu berjalan dengan bahu merosot rendah. Sampai suatu siang yang terik, di tangga darurat yang sepi, benteng pertahanan Billy runtuh. Ia mengira tidak ada siapa-siapa saat ia memetik senar gitar tuanya dan menyanyikan sebuah bait lagu yang ia tulis sendiri. Suaranya bergema, jujur, penuh luka, namun sangat indah. Di balik pintu besi yang renggang, Patricia berdiri terpaku. Perempuan seumuran Billy yang bekerja di divisi HRD itu, awalnya hanya ingin mencari ketenangan dari tumpukan berkas karyawan. Namun, siang itu, ia justru menemukan sebuah permata tersembunyi. Patricia tidak memuji Billy dengan kalimat manis yang palsu. Besoknya, ia mendatangi kubikel Billy, meletakkan secangkir kopi dingin, dan menantang lelaki itu untuk tampil di sebuah acara musik akustik di kafe rooftop akhir pekan nanti. Awalnya Billy menolak. Ketakutan lamanya mendadak bangkit, mencekik lehernya hingga terasa sesak. Ia merasa suaranya adalah sebuah kesalahan. Namun, Patricia keras kepala dengan cara yang lembut. Sepanjang minggu itu, mereka menghabiskan waktu bersama setelah jam kantor usai. Di ruang rapat yang kosong, Patricia menjelma menjadi manajer sekaligus kritikus paling jujur bagi Billy. Perempuan itu membenarkan artikulasinya, membantunya mengatur napas, dan yang terpenting, Patricia menjadi tempat bersandar yang kokoh setiap kali bayang-bayang masa lalu membuat tangan Billy gemetar di atas senar gitar. Di antara aroma kertas laporan dan petikan gitar sore hari, benih-benih rasa itu tumbuh tanpa mereka rencanakan. Kehadiran Patricia perlahan-lahan mengaburkan suara-suara sumbang di masa lalu Billy. Hari yang dinanti pun tiba. Langit akhir pekan itu begitu cerah, bersih tanpa awan, memayungi sebuah kafe di atas gedung tinggi kota. Ketika nama Billy dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah bangku penonton dan menemukan mata Patricia yang menatapnya penuh keyakinan. Billy mulai memetik gitarnya. Kali ini, suaranya tidak lagi bersembunyi di tangga darurat. Suara itu melesat tinggi, memenuhi udara kota, menceritakan tentang rasa sakit, kepasrahan, dan keberanian untuk bangkit. Seluruh pengunjung kafe terdiam, terpesona oleh magis yang dibawakan Billy. Saat lagu berakhir, gemuruh tepuk tangan pecah. Di tengah keriuhan itu, pandangan mata Billy tidak sengaja jatuh ke sudut bar yang remang-remang. Di sana, duduk seseorang dari masa lalunya, sang pengkritik yang dulu merubuhkan rasa percayanya. Orang itu kini duduk sendirian, memegang gelas dengan wajah masam, tampak pahit, tidak bahagia, dan kesepian di tengah keramaian. Billy menyadari satu hal, orang itu tidak akan pernah berubah, ia akan tetap menjadi sosok yang pahit, sementara dirinya sudah melangkah teramat jauh. Malam itu, bakat Billy didengar oleh seorang produser musik yang kebetulan sedang bersantai di sana. Sebuah tawaran kontrak besar datang, sebuah tiket emas yang mengharuskan Billy pindah ke kota lain untuk fokus penuh pada album perdananya. Mimpinya kini berada di depan mata. Keesokan harinya, di sebuah taman kota yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat, Billy dan Patricia duduk berdampingan di bangku kayu. Billy menggenggam 2 buah es krim yang perlahan meleleh. Dengan mata berbinar penuh harap, Billy menceritakan kabar gembira itu dan langsung mengajak Patricia untuk ikut bersamanya, memulai hidup yang baru di luar kota. Patricia terdiam, memandangi langit cerah di atas mereka, lalu tersenyum tipis. Dengan kedewasaan yang tenang, ia menggelengkan kepala. Patricia menolak ajakan itu. Ia menjelaskan bahwa perannya dalam hidup Billy telah selesai. Ia adalah pemantik, bukan pelancong yang harus ikut dalam kereta mimpi Billy. Patricia memilih untuk tetap tinggal, melanjutkan karir profesionalnya di kota ini,
tempat di mana ia juga memiliki akarnya sendiri. Ada rasa sesak yang manis di antara mereka. Billy tahu ia tidak bisa memaksa, dan Patricia tahu ini adalah keputusan terbaik. Cerita mereka berakhir di sore yang tenang itu. Mereka duduk berdampingan, menikmati sisa es krim di tangan, sambil saling menggenggam jemari dengan erat. Tidak ada air mata penyesalan, hanya ada rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa cinta singkat ini telah menyelamatkan mereka berdua, menyembuhkan luka Billy dan memberi arti baru pada hidup Patricia. Meskipun setelah hari ini, mereka harus berjalan di dua arah yang berbeda. Pada akhirnya, beberapa orang dihadirkan dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya. Mereka datang sebagai penyembuh, sebagai pengingat bahwa kita berharga, lalu berjalan pergi setelah tugas mereka usai. Dan untuk mereka yang pernah meremehkanmu, biarlah mereka tetap di sana, terjebak dalam kepahitan mereka sendiri. Karena balas dendam terbaik adalah tumbuh menjadi versi dirimu yang paling bersinar.